Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Hermawati. Saya dari kelas 11 2B05 dan NIM saya 11190236. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 10 yaitu struktur pohon dan kunjungan pohon biner. Dan untuk pertama, saya akan menjelaskan definisi pohon atau tree. Pohon atau tree termasuk struktur nonlinear yang didefinisikan sebagai data yang terorganisir dari suatu item informasi cabang yang saling terkait. Lalu, di sini ada gambar sebuah cabang struktur pohon. Di sini A sebagai root, dan ini memiliki level 1, 2, dan 3. Di level A di level pertama itu ada root yang A. Di level kedua itu ada B, C, D. Dan level ketiga itu ada E, F, G, dan H. Lalu ada istilah-istilah dalam pohon. 1. Ada predecessor, not yang berada di atas not tertentu. Kedua, ada successor, not yang berada di bawah not tertentu. Ketiga, ada ancestor, seluruh not yang terletak sebelum not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh A dan B merupakan ancestor dari F. Keempat, descendant, seluruh not yang terletak sesudah not tertentu dan terletak pada jalur yang sama. Contoh F dan B merupakan ancestor dari A. Kelima, ada parent, predecessor satu level di atas satu not. Contoh B merupakan parent dari F. Keenam, ada child, suksesor satu level di bawah satu not. Contoh F merupakan child dari B. Ketujuh, sibling, not yang memiliki parent yang sama dengan satu not. Contoh E dan F adalah sibling. Kedelapan, subtree, bagian dari tree yang berupa suatu not beserta descendantnya. Contoh subtree B, E, F, dan subtree D, G, H. 9. Size, banyaknya not dalam suatu tree. Contoh gambar tree di atas memiliki size 8. 10. Height, banyaknya tingkat atau level dalam suatu tree. Contoh gambar tree di atas memiliki height 3. 11. Root atau akar, not khusus dalam tree yang tidak memiliki predecessor. Contoh A. Lalu ke-12 ada leaf atau daun, not dalam tree yang tidak memiliki daun. Contoh not E, F, C, G, H. 13 ada degree atau derajat, banyaknya child yang dimiliki oleh suatu not. Contoh not A memiliki derajat 3, not B memiliki derajat 2. Dan pohon atau tree adalah salah satu bentuk graph terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Karena merupakan graph terhubung, maka pada pohon selalu terdapat path atau jalur yang menghubungkan setiap simpul dalam dua pohon. Pohon dapat juga didefinisikan sebagai kumpulan atau elemen yang salah satu elemennya disebut dengan akar atau root. Dan sisa elemen lain disebut simpul yang terpecah menjadi sejumlah himpunan yang saling tidak berhubungan yang disebut dengan subpohon atau subtree atau cabang. Dan ada pohon biner atau binary tree. Struktur ini biasanya digunakan untuk menyajikan data yang mengandung hubungan hierarkial antara elemen-elemennya. Bentuk pohon berakar yang lebih mudah dikelola dalam komputer adalah pohon biner atau binary tree, yang lebih dikenal sebagai pohon umum, general tree, yang dapat didefinisikan sebagai kumpulan simpul yang mungkin kosong atau mempunyai akar dan dua subpohon yang saling terpisah, yang disebut dengan subpohon kiri atau cabang kiri atau left subtree, dan subpohon kanan atau cabang kanan right subtree. Dan ada karakteristik pohon biner, yaitu 1. Setiap simpul paling banyak hanya memiliki 2 buah anak. Kedua, derajat tertinggi dari setiap simpul adalah 2. Ketiga, dibedakan antara cabang kiri dan cabang kanan. Keempat, dimungkinkan tidak mempunyai simpul. Berikut ini diberikan contoh gambar pohon binary tree dengan cabang kiri dan cabang kanan, seperti A, B, A, B. Istilah pada pohon biner penuh
atau full binary tree. Semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak dan tiap cabang memiliki panjang ruas yang sama. Pohon biner lengkap, complete binary tree. Hampir sama dengan pohon biner penuh, semua simpul kecuali daun memiliki 2 anak tetapi tiap cabang memiliki panjang ruas berbeda. Ada pohon biner similar, 2 pohon yang memiliki struktur yang sama tetapi informasinya berbeda. A, B, C, dan P, Q, R. Lalu ada pohon biner ekuivalen, 2 pohon yang memiliki struktur dan informasi yang sama. Contoh P, Q, R, dan P, Q, R. Ada pohon biner miring. Pohon biner miring itu bisa disebut sequoia tree. 2 pohon yang sama semua simpulnya mempunyai 1 anak atau turunan kecuali daun. A, B, C, D. Penyajian pohon biner, binary tree. Tree dapat dibuat dengan menggunakan linked list secara rekursif. Kedua, linked list yang digunakan adalah double linked list non-circular. Ketiga, data yang pertama kali masuk akan menjadi node root. Keempat, data yang lebih kecil dari node root akan masuk dan menempati node kiri dari node root. Sedangkan jika lebih besar dari data node root akan masuk dan menempati node di sebelah kanan node root. Penyajian pohon biner, bila diberikan untai H, A, K, J, C, B, L, maka proses untuk dapat membentuk pohon biner dari untai di atas adalah 1. Karakter pertama H ditempatkan sebagai akar root. 2. Karakter A karena lebih kecil dari H, maka menempati cabang kiri. Ketiga, karakter K karena lebih besar dari H, maka akan menempati cabang kanan. Keempat, karakter J lebih besar dari H dan kecil dari K, maka menempati cabang kiri K. Kelima, karakter C karena lebih besar dari A, maka akan menempati cabang kanan. Keenam, karakter B karena lebih kecil dari C, maka akan menempati cabang kiri. Ketujuh, karakter L lebih besar dari K, maka menempati cabang kiri kanan. Sehingga terbentuk pohon biner seperti berikut. H, A, K, C, J, L, B. Dan kita akan latihan, buatlah pohon biner dari barisan bilangan berikut. 8, 1, 11, 10, 3, 2, 12, 13. Akan memunculkan hasil bentuk pohon biner seperti ini. Angka 8 itu adalah root dan angka 1 berada di sebelah kiri angka 8 karena dia lebih kecil dari angka 8. Lalu angka 11 karena lebih besar dari angka 8 maka ditaruh sebelah kanannya angka 8. Dan angka 10 karena lebih besar dari 8 dan lebih kecil dari 11 maka ditaruh di samping kiri di sebelah cabang kirinya 11. Angka 3 karena lebih kecil dari angka 8 dan lebih besar dari angka 1 maka ditaruh di cabang kanannya 1. Kedua, angka 2 karena lebih kecil dari angka 8 dan lebih besar dari angka 1 dan lebih kecil dari angka 3, maka ditaruh di cabang kiri. Lalu angka 12 karena lebih besar dari angka 8 dan lebih besar dari angka 11, maka ditaruh di cabang kanan. Dan 13 karena lebih besar dari angka 8 dan lebih besar dari angka 11 dan lebih besar dari angka 12, maka ditaruh cabang kanan dari 12. Itu adalah bentuk pohon binirnya seperti itu. 8 itu adalah root. Jadi yang paling besar akan ditaruh sebelah kanan dan yang lebih kecil ditaruh sebelah kiri. Itu kuncinya. Terima kasih penjelasan dari saya untuk materi ini. Maaf atas kekurangannya. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.